Shalom, selamat pagi. Pertama-tama on behalf untuk semua orang kita kasih selamat ulang tahun untuk Pak Heriadi yang baru berulang tahun berumur 27 tahun dia. Saudara nggak kerasa sudah 7 dekade FGBMFI ada di dunia ini dan hampir 36 tahun ada di Tomang Chapter. Ketika saya refleksi kembali apa yang saya dapatkan di wadah ini, saudaraku, sungguh saya harus mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, "You didn't choose me, I chose you. I put you into FGBMFI to bear fruit that won't spoil. So whatever you asking in my name, my Father will give it to you." Bukan kamu yang memilih aku, Yohanes 15:16, aku yang memilih kamu. Aku menempatkan engkau di dunia ini, khususnya di Tomang ini, untuk pergi menghasilkan buah. Buah itu harus tetap, ketika engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, apa saja yang kau minta di dalam namaku, Bapakku pasti memberikannya kepadamu. Saudara, 36 tahun kita ada bersama-sama di Tomang Chapter ini. Pagi hari ini kita akan mendengar tentang family dari Pak Rubling Ong. Nah, saya bersyukur melalui wadah ini saya ada sebagaimana ada saya hari ini. Dimulai dengan ya sudah tentu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan. Karena itu kuncinya. Sampai pagi hari ini saya masih tetap punya hubungan dengan satu grup teman-teman untuk tetap setiap pagi dan sampai tanggal hari ini kita hari ketiga untuk renungkan Injil Markus pasal 3 dan bukan berupa khotbah, bukan seperti yang beberapa tahun yang kita lakukan. Jadi setiap pagi kami mendengar, membaca, menulis apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Bukan khotbah, bukan debat, bukan apa. Dan itu menjadi rema yang luar biasa. Yang kedua, yang hari ini kita bicara tentang family. Life is not easy. Saudaraku, saya mengalami itu 2018. Istri saya kena cancer. Dan ovarian stage 3. Dan dikatakan punya waktu 6 bulan. That's the time that kita fight. That's the time that kita melihat apakah family itu family first, after God family must be first. Dan waktu itu, tahun itu FGBMFI mengambil tema family. Dan saudara, selama tahun itu hampir 1,5 tahun, saya dan keluarga, istri, anak-anak, cucu, harus kembali. Saya hanya ada di Jakarta setiap hari. Minggu malam saya terbang dari Singapura kembali ke Jakarta untuk meeting kantor. Senin malam saya kembali lagi ke Singapura. Mulai dari proses berjalannya operasi, dan istri saya rambutnya harus dibotakin. Saya botak sendiri, anak saya botak, seluruh keluarga saya, mantu saya yang perempuan botak juga. Dan kami tidak pernah saling bicara. Maksudnya harus gini. I do, they see. And saya bilang sama mantu perempuan, "You jangan lakukan itu, nanti mertua kamu menganggap saya, papa kamu, orang tua kamu menganggap saya zolimi kamu." That's the power di dalam family. Hari ini sudah hampir 4 tahun. It's not easy. Prosesnya itu luar biasa. Di kemo 9 kali, operasi yang mestinya 5 jam, jadi 2,5 jam. Kemudian di kemo 9 kali. Hari ini saya sehat, sekalipun saudaraku, setiap bulan. Dengan bantuan teman-teman, terima kasih Pak Benny Lucy, kami harus menyiapkan obat untuk menjaga relapse-nya. Setiap bulan itu costing about 12,000, sampai kalau di Singapura hampir 20,000. Yang ketiga, tentang bisnis dan pekerjaan. I want to tell you, saya ingin sampaikan pagi hari ini,
bahwa ketika kita utamakan Tuhan, keluarga, maka Tuhan menyiapkan semua yang luar biasa. Sampai hari ini ya, pagi kemarin masih akan dikirim minggu depan ketika Pak Vincent balik 2 paket sampai dengan tahun yang keempat nanti akhir tahun ini akan selesai. Nah, bukan itu aja saudara, di dalam hidup semua not smooth. 2021 saudara tahu dalam 2 minggu 2 kakak saya dipanggil Tuhan. Selama COVID ini saudaraku, di perusahaan kami 378 orang sampai akhir 2021 yang kena COVID. Dan kami taking care, nggak pakai BPJS. Dari kantor, dari biaya, miliaran uang keluar. Jadi karyawan itu suami, istri, orang tuanya kalau serumah kami danain. Dan obatnya bukan obat murahan. Oke. Kami sungguh-sungguh serius tentang itu. Di tahun 2022 ini, Januari, Februari ketika Omikron, hampir 80 orang yang kena, dan kami siapkan dokter, obat semua. Saudara, saya ingin katakan, when you lakukan apa yang Tuhan katakan tadi, apa saja yang kamu minta. Aku nggak pernah dalam hidup nggak pernah minta Tuhan berkati atau apa. Aku lakukan part saya. Saudara tahu, 2020 ke 2021 bisnis kami berkembang dengan baik. 2021 seluruh bisnis, kami punya 5 pabrik, ada beberapa lebih dari 10-16 company. Tidak ada satu pun yang minus. Kami kemarin sebulan yang lalu ada satu company besar, Saint-Gobain yang beli mortar utama, approach us untuk beli company. Saya nggak jual. Kalau Tuhan izinkan, 2023, 2024 kami akan listed. Januari sampai Maret tahun ini, saudaraku, penjualan grup hampir 40% dari total penjualan tahun lalu. Produksi kami 24 jam. Hari ini kami sedang membangun satu pabrik lagi dekat Puspitek. Sebenarnya saya mau move pabriknya semua ke Mojokerto, Jawa Timur, tapi melihat situasi. Saya ingin katakan saudaraku, ada di Full Gospel. It's not hanya kumpul-kumpul. Saya ingin mengatakan, saya nggak pernah mengajar orang-orang pabrik itu change agama mereka jadi Kristen, nggak perlu saudaraku. Lakukan yang nyata. Saya kirimkan setiap tahun, sampai nanti tahun 2037, setiap tahun ada 5 suami istri, orang-orang pabrik yang naikin haji. Saya berdoa, Tuhan dimanapun mereka pergi, Engkau mau jamah mereka bisa saja. That's what they lihat. Sebelum lebaran kemarin, sebelum puasa dimulai, saya liburkan orang saya. 2 hari, karena itu panjang, mereka bisa pulang kampung, berkumpul bersama-sama. Saya merasa, kalau Natal kita menahan mereka, di bulan Lebaran ini kami liburkan 12 hari. Yang saya kejar ke teman-teman di pabrik adalah apa? Productivity. Dan ada satu divisi, dalam bulan Maret itu cuma 21 hari kerja. Mereka bisa double produksinya sampai dengan 500 ton. Saya running akhir tahun ini ke 1000 ton untuk bahan chemical. Dan saya melihat bagaimana sesungguhnya, ampuni Tuhan kalau dalam apa yang saya sampaikan ini mungkin saudara merasa sombong, saya sombong, enggak. Saya ingin membagikan di dalam keadaan seperti saat ini. It's not lagi kata-kata. Tuhan ingatkan saya dalam keadaan saat ini cuma satu. Perhatikan keluargamu. Ketika aku sakit, ketika aku di penjara, ketika aku orang asing, ketika engkau lakukan yang paling kecil, paling terbaik untuk orang yang paling kecil, engkau lakukan untuk aku. Dan itu adalah panggilan kita FGB Men. Tahun ini kita 36 internasional 7 decade. Saya mengatakan, saya diangkat untuk kembali menjadi International Vice President, Executive Vice President. Saya mengatakan no, kalau kamu nggak berubah, Full Gospel nggak berubah, nggak usah. Lebih baik saya melayani yang, kenapa? Di zaman demos kami punya 120 negara. Sekarang ini
4 tahun saya menjadi international executive, kami sering berargumentasi. Saya bilang stop, kembalikan negara-negara seluruh di dunia ini yang pernah ada. Cuma satu cara, akui mereka, setiap negara diwakili, kayak PBB gitu. Tapi kadang-kadang orang itu lebih utamakan posisi, jabatan, pengajaran seolah dia yang paling benar. Dan lupa satu hal, bahwa amanat agung is the key person. Nah, dalam keadaan sekarang ini banyak negara yang meninggalkan FGBMFI. Kuncinya di mana? Di pemimpin. Pemimpin harus tahu waktu. Pemimpin harus tahu masa, harus tahu season. Ketika kita jadi pemimpin, ketika kita turun, harus lepaskan semuanya. And respect. And today, I'm very happy Tuhan kirimkan chapter presiden kita yang luar biasa. And salute my president. Tuhan memberkati. Thank you, Pak. Very blessed.